Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Novi Kurniasih, bagian promosi kesehatan Puskesmas Cilacap Utara 1 dalam acara podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Kali ini saya kedatangan bintang tamu atau narasumber, nggak jauh-jauh pemirsa, cukup dekat di sini, tapi ya ini lama ini baru nongol di podcast kita. Dengan Mbak Nur. Ya, monggo silakan memperkenalkan diri Mbak Nur. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Hayati. Saya seorang tenaga sanitasi lingkungan bertempat di Puskesmas Cilacap Utara 2. Ya, sanitasi lingkungan itu sama dengan sanitarian ya Mbak Nur ya, kalau nggak salah. Ya. Ya. Kalau di Puskesmas kita kemarin sudah pernah jadi bintang tamu, ada Bu Marwati, ada juga Mbak Yuwanita. Nah ini Mbak Nur ini khusus datang ke sini dari Puskesmas Cilacap Utara 2. Nanti kita akan membahas sekilas tentang ODF ya Mbak Nur. ODF di mana kali ini Kabupaten Cilacap sedang persiapan menuju Kabupaten Cilacap ODF. Nah, apa itu ODF? Lalu bagaimana nanti kita persiapannya nanti kita akan ngobrol bersama dengan Mbak Siti Nur Hayati. Oke Mbak Nur, kalau Cilacap Utara 2 di sebelah mana ya Mbak Nur? Mungkin pemirsa ingin tahu nih. Puskesmas kami bertempat di Jalan Nusantara, tepatnya dekat dengan Holcim, yang tadinya Holcim sekarang jadi SBI. Gitu. Ya, jadi di sana pemirsa di Jalan Nusantara atau di pabrik SBI. Ya, dulu kalau saya masih ada temen di sana namanya Mbak Aini ya. Selamat siang Mbak Aini, siapa tahu lihat tayangan kita ini ya. Kapan-kapan juga saya undang Mbak Aini ke sini. Saya dulu sering ke sana Mbak Nur ketika ada Mbak Aini, sama-sama promotor, tapi beliau sudah pindah ke mana ya? Ke RSUD ya. Ke RSUD. Ya, oke, langsung aja mungkin kita kembali ke tema ya Mbak Nur, tentang ODF atau juga STBM ya. Jadi ODF itu masuk salah satunya dalam STBM atau bagaimana Mbak Nur? Mungkin Mbak Nur lebih paham. ODF itu salah satu pilar dari STBM, bagian dari STBM itu. STBM itu apa? STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat. Outcome-nya itu kita menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti diare, disentri, kecacingan, dan lain-lainnya. Jadi kita terfokus output-nya itu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi STBM itu fokusnya pada perubahan perilakunya saja, gitu kan. STBM itu tadi sudah dijelaskan kan, sanitasi total berbasis masyarakat. STBM itu ada 5 pilar. Yang pertama, pilar pertama itu stop BAB sembarangan. Ya, artinya itu stop buang air besar sembarangan. Itu yang masuk dalam ODF. ODF itu open defecation free. Jadi bebas dari buang air besar sembarangan. Jadi tidak ada yang BAB sembarangan. Itu yang pilar pertama. Kemudian yang pilar kedua itu CTPS. CTPS itu cuci tangan pakai sabun. Kemudian pilar yang ketiga itu pengolahan air minum, makanan, rumah tangga. Kemudian yang keempat itu pengolahan sampah rumah tangga, dan terakhir yang kelima pengelolaan limbah cair rumah tangga. Iya. Jadi ternyata STBM bukan hanya sebatas tidak buang air besar sembarangan ya, ternyata ada lima pilar ya, itu pemirsa, ada 5 pilar. Jadi bukan berarti kalau sudah nggak buang air besar sembarangan selesai, itu ternyata enggak seperti itu ya, masih ada pilar-pilar berikutnya ternyata ya Mbak Nur ya. Iya, ODF ini kita baru pilar pertama. Jadi kita tujuannya itu Kabupaten Cilacap itu ODF di tahun 2022. Itu memang sudah tujuan dari Kabupaten Cilacap supaya sudah ODF, bebas dari buang air besar sembarangan. Rencana untuk Jawa Tengah tahun 2024 itu sudah ODF. Kemudian untuk tahun 2026 itu tingkat nasional. Jadi diharapkan Indonesia itu bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.
Oh iya, jadi memang bertahap dulu ya Mbak Nur. Kalau sekarang tahun ini Kabupaten Cilacap dulu ya, Iya. yang ODF. Iya. Lalu nanti 2024 tingkat provinsi dan 2026 tingkat nasional. Oh, berarti harus ini ya, kejar terus ya. Ya, semoga tahun 2022 ini Kabupaten Cilacap memang bisa dinilai sebagai Kabupaten ODF ya. Kapan itu Mbak Nur kita penilaiannya? Kita rencana tanggal 7 September. Kemudian ada juga kabupaten tetangga itu akan datang kemari bertamu untuk ikut serta dalam penilaian Kabupaten ODF. Waduh, berarti kalau orang Jawa bilang mau barang gawe ya, bener ya Mbak Nur ya ini ya. Iya. Berarti banyak unsur ya nanti yang akan datang, terlibat dan menilai ya. Sekarang gini Mbak Nur, ODF ya, memang beberapa waktu lalu kan ya saya ikut juga penilaian ODF yang tingkat kecamatan waktu itu ya. Memang kita waktu itu harus muter-muter kalau nggak salah ya, muter dinilai satu persatu begitu. Ya. Besok sistemnya seperti apa Mbak Nur? Kita itu nanti dari awal gini ya, dari pihak provinsi itu nanti kita mereka akan membuat tim. Nanti terpilih ada beberapa tim, mungkin ada 2 atau 3 tim turun ke lapangan. Jadi mereka itu kunjungan ke rumah-rumah warga. Jadi setiap warga yang dikunjungi itu pasti akan ditanyakan perilaku tentang BAB-nya. Jadi fokus dari tim tersebut itu pasti yang akan ditanyakan itu yang rumahnya itu dekat dengan kali. Yang dekat dengan kali, oh iya. Terus juga yang tidak punya jamban pasti akan mereka datangi dan fokusnya itu yang ditanyakan itu perilakunya, bukan kepemilikannya. Jadi mereka itu kebiasaan mereka itu buang air besarnya itu ada di WC atau di kali. Yang akan fokus dari pertanyaan dari mereka itu salah satunya. Kemudian berikutnya di situ ada balita atau ada lansia, ada atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya ada itu untuk pampersnya itu perlakuannya itu seperti apa. Jadi mereka itu langsung dibuang begitu aja atau dibersihkan dulu gitu. Jadi kita bahasanya atau ya kita nya itu apa Mbak Nur biar semuanya tahu enggak? Iya. Enggak apa-apa. Iya. nya itu dibuangnya di mana? Si bayinya itu nya itu dibuangnya di mana? Di jamban atau langsung dibuang ke tempat sampah. Sampah. Gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya dibuang ke tempat sampah itu namanya perilakunya buang air besar sembarangan sama saja. Sama aja buang air besar sembarangan. Oh ya. Berarti besok perlu digarisbawahi ya. Oh nanti dulu Mbak Nur. Wilayah mana yang mau dinilai ini mana ini sebenarnya besok? Ini sebenarnya di Kabupaten Cilacap itu terdapat 284 desa atau kelurahan. Sekali ternyata ya. Iya. Terus kemudian yang dipilih sampelnya itu hanya 8 desa atau kelurahan. 8 desa atau kelurahan. Salah satunya yaitu Tritih Kulon. Waduh, luar biasa nanti Tritih Kulon. Dari 284 Tritih Kulon loh nanti yang akan dipilih. Ya, berarti perlu tadi digarisbawahi mungkin ya Mbak Nur, warga Tritih Kulon itu harus satu. Nanti kalau misalnya ditanya tentang perilakunya ya Mbak Nur ya, berarti tentang perilakunya yang paling utama. Jadi bukan kepemilikan tapi perilaku. Buang air besarnya itu nang di paku boleh buang air besar. Jadi kalau ditanya buang air besarnya di mana harus jawab di jamban walaupun itu sharing ya, atau mungkin milik tetangganya atau mungkin milik saudaranya ya. Terus yang kedua tadi harus digarisbawahi kalau pampers ya Mbak Nur ya, tentang pampers. Jadi kalau misalnya jenengan besok ditanya sama orang misalnya begini buang air besar itu pampersnya bagaimana, apa langsung dibuang ke tempat sampah, apa dibersihkan dulu dibuang ke WC. Yang benar harus dibersihkan dulu ya Mbak Nur ya, dibuang ke WC dulu baru boleh bekasnya itu dibuang, dicuci dulu ya berarti ya, dicuci terus dibuang ke tempat sampah. Ya, berarti apa kelurahan yang lain besok dinilai Mbak Nur? Apa khusus nih untuk Tritih Kulon? Ya,
Sebenarnya ada 8. Salah satunya Tritikulon. Yang 7-nya itu dari Cilacap Selatan itu Tegal Kamulyan, kemudian dari Cilacap Tengah itu Kutawaru, terus kemudian yang di Kawunganten itu Bojong, kemudian yang Jeruk Legi itu Citepus, kemudian Kesugihan itu Menganti, kemudian Adipala itu Adiraja, dan terakhir Kroya itu Desa Pesanggerahan. Wah, itu berarti bukan hanya Tritikulon, ternyata ada 8 desa. Ayo bareng-bareng di Sengkuyung Ben Cilacap, benar-benar ODF. Nah, kalau yang di Cilacap Utara sendiri, Mbak Nur, apakah mungkin nanti dari tim provinsi itu akan muter ke lain kelurahan atau memang fokus di situ saja? Supaya kita Kecamatan Cilacap Utara ini bersiap-siap atau tidak perlu atau yang Tritikulon saja? Tritikulon saja. Oh, Tritikulon untuk saja. Wilayah Kecamatan Cilacap Utara itu Tritikulon. Tritikulon saja ya. Berarti itu untuk warga Tritikulon ini ya, ayo bareng-bareng mensukseskan penilaian ODF tingkat provinsi. Nah, apa nih Mbak Nur yang harus dilakukan warga Tritikulon besok? Harus bagaimana ini dalam beberapa hari ini? Ya, untuk warga Tritikulon kita harapkan untuk mempersiapkan diri, membersihkan lingkungan. Jadi kita buat wajah kelurahan Tritikulon itu cantik. Oh, iya. Jangan cuma wanita aja yang cantik gitu kan. Lingkungannya juga harus cantik ya Mbak Nur ya. Lingkungan pun harus cantik gitu kan. Apalagi ini Tritikulon mewakili Kabupaten Cilacap dari 384 desa itu. Tritikulon terpilih untuk mendapatkan penilaian ODF Kabupaten Cilacap. Iya. Berarti yang pertama harus bersih-bersih lingkungan ya. Yang kedua tadi kalau misalnya ditanya harus sudah tahu ya Mbak Nur ya jawabannya ya. Lalu ini ya mungkin apakah perlu siap-siap ini dari kader-kader ataupun dari FKK atau dari kader-kader kesehatan lainnya untuk untuk penilaian ODF ini Mbak Nur? Kita sudah dari awal sudah mempersiapkan diri dari mulai kader, RT, RW, kemudian dari Linsek, Forkompinjam pun ikut andil dalam pelaksanaan mempersiapkan verifikasi ODF Kabupaten Cilacap. Berarti memang semuanya sebenarnya sudah dipersiapkan ya. Ya, saya sendiri juga pernah itu di Tritikulon, waktu itu juga penilaian kampung sehat ya Mbak Nur ya, kalau tidak salah saya yakin lah. Kalau warga Tritikulon pasti bagus, terutama FKK-nya sudah terbukti ya, kader-kadernya juga semuanya semangat untuk penilaian ini pasti semangat ya. Kalau untuk kesehatan saya yakin kalau Tritikulon itu bisa lah insya Allah untuk melalui penilaian ini. Lalu apakah ada fokus RW-RW tertentu Mbak Nur yang nantinya dinilai? Oh, kriteria yang akan dinilai itu kita fokusnya pinggiran kali. Tim pasti akan meminta daerah yang dekat dengan pinggiran kali, gitu, dialiri sungai, kemudian fokusnya yang sharing. Yang sharing itu yang dimaksud sharing itu numpang. Jadi dia itu tidak punya jamban, tetapi perilaku BAB-nya numpang di keluarganya atau tetangganya. Jadi berarti memang ada spesifikasi tertentu ya yang nanti kira-kira lebih cenderung didatangi oleh penilai tim dari provinsi. Yang pertama tadi yang dialiri sungai ya, tempat atau wilayah yang ada sungainya, berarti itu masyarakat ya, ayo dipersiapkan. Lalu yang kedua yang banyak sharing-sharing ya. Apakah di Tritikulon masih banyak Mbak Nur? Masih banyak. Ya, berarti ada 237. Nah, ada 237 KK. Jadi kami harapkan warga Tritikulon yang masih ini, terutama yang masih 237 KK itu yang masih sharing, ketika nanti ditanya oleh penilai, maka jawablah memang sharing atau memang membuang air besar mungkin di tetangganya atau di saudaranya, begitu ya Mbak Nur ya. Ada lagi Mbak Nur mungkin yang mau disampaikan untuk persiapan ODF ini? Jadi diharapkan, saya minta tolong untuk semua warga Tritikulon mempersiapkan diri, bersih-bersih lingkungan. Jadi jangan sampai terlihat sampah berserakan di lingkungan kalian, karena kalian
Tritikulon itu wilayah yang akan dikunjungi oleh provinsi. Jadi saya harapkan kebersihan lingkungan nomor 1 gitu. Jadi diharapkan hari Minggu itu semua ayo kita kerja bakti bareng-bareng. Iya, ya. Itu pemirsa tadi sudah dijelaskan dari awal oleh Mbak Nur, awal dari STBM, ODF dan juga persiapan-persiapan nanti yang harus kita lakukan untuk penilaian ODF ini. Kami dari Puskesmas, dari Puskesmas Cilacap Utara 1 maupun Puskesmas Cilacap Utara 2, lalu kami juga dari Kecamatan Cilacap Utara yakin benar bahwa masyarakat Tritikulon mampu melewati penilaian verifikasi ODF ini yang nantinya juga pastinya diikuti oleh kecamatan-kecamatan lain yang ditunjuk. Tadi ada 8 ya Mbak? Apa 7? 8 kelurahan atau 8 desa yang akan dinilai, dan nantinya penentu dari Kabupaten Cilacap adalah Kabupaten ODF adalah ke-8 desa atau kelurahan ini. Ya, sepertinya cukup ya Mbak Nur ya, itu ya yang kita bahas pada hari ini, atau mau ada lagi yang disampaikan? Sudah, oh ya. Ya pemirsa, kita sudah membahas tadi semuanya, sudah diulas. Bahasan kita tentang ODF pada kesempatan hari ini insya Allah bermanfaat dan bisa juga meningkatkan semangat ya pemirsa semua, tentunya khususnya untuk masyarakat Tritikulon dan juga masyarakat-masyarakat yang akan dinilai besok dalam penilaian verifikasi ODF tingkat kabupaten. Kami dari Puskesmas Cilacap Utara 1 dan Mbak Nur dari Puskesmas Cilacap Utara 2 mohon undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.